Program pertukaran mahasiswa itu merupakan kegiatan di mana pesertanya akan mengikuti perkuliahan di luar kampus asal, yaitu di luar pulau tepatnya. Tadi kan disebutkan ada mata kuliah modul Nusantara. Nah, itu apa aja sih yang dilakukan di sana? Kegiatannya apa aja gitu? Kalau mata kuliah modul Nusantara itu kayak kegiatan semacam kayak memperkenalkan kebudayaan sana kepada peserta PMM. Saya dulu kegiatannya kayak ada wawancara, terus ada berkunjung di tempat-tempat wisata. Salam bahasa Sobat Aksara. Halo Sobat Literasi, bertemu lagi dengan aku di podcast PBSI. Podcast kali ini kita akan berbincang-bincang tentang mahasiswa yang mengikuti program MBKM, yaitu pertukaran mahasiswa. Tapi sebelum itu, perkenalkan aku Privayanti Nandasari dari Universitas PGRI Madiun, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Di sini aku ditemani oleh Kak Raki. Halo sahabat literasi, aku Raditya Hega Diansah dari Universitas PGRI Madiun, program studi pendidikan bahasa Indonesia semester 5. Jadi hari ini kita akan berbincang dengan Kak Bagi. Halo Sobat Literasi, aku Bagi dari Prodi PBSI semester 5. Jadi Sobat Literasi, Kak Bagi ini merupakan mahasiswa yang mengikuti program MBKM, yaitu pertukaran mahasiswa pada semester 4. Nah, coba ceritakan Kak Bagi, pertukaran mahasiswa itu seperti apa ya programnya? Jadi seperti literasi, program pertukaran mahasiswa itu merupakan kegiatan di mana pesertanya akan mengikuti perkuliahan di luar kampus asal, yaitu di luar pulau tepatnya. Nah, saya kemarin PMM-nya di Kota Padang, tepatnya di Universitas Negeri Padang. Nah, di sana saya nggak cuma mengikuti perkuliahan saja, tapi juga ada namanya kegiatan modul Nusantara. Di dalam kegiatan tersebut pesertanya akan diajak untuk berwisata atau berkeliling mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Sumatera Barat. Jadi programnya itu kita juga mengikuti pelajaran kuliah, tapi beda universitas gitu ya? Iya. Nah Kak Bagi, dari sekian banyak program MBKM, kenapa Kak Bagi memilih program PMM? Alasannya yang pertama, saya ingin keluar dari zona nyaman, karena kalau ada quotes ya, kalau seseorang nggak mau keluar dari zona nyaman, dia akan nggak akan berubah. Kemudian alasan yang kedua, saya ingin mencari pengalaman baru, karena nanti saya akan belajar di kampus yang notabene-nya kampus negeri, di mana di sana itu sistem belajarnya sedikit berbeda dengan kampus kita ini. Gitu. Berarti Mas Bagi ini pengen merasakan kuliah di universitas yang negeri ya gitu ya? Iya, iya gitu. Tadi kan Kak Bagi menjelaskan kalau penempatannya di Universitas Negeri Padang ya. Nah, coba berikan alasannya mengapa memilih universitas tersebut. Karena sana saya menyukai budaya-budaya yang ada di sekitaran kampus itu, Kak. Saya melihat banyak sekali hal-hal yang menarik yang perlu kita pelajari bersama, seperti semacam pertama kayak budaya tentang keagamaan, juga kegiatan tradisi-tradisi yang sangat kental di sana. Terus juga saya yang itu Kak, yang paling penting ingin merasakan nasi Padang di kota asalnya. Ya, Rasanya gimana? ya beda. Di sana tuh kayak bumbunya lebih kental sekali kalau makanan, dan juga ciri khasnya asin makanan di sana itu. Terus ada satu hal yang mendasari saya untuk memilih kampus di sana, yaitu karena orang tua di sana juga. Itu Kak. Iya. Nah Kak Bagi, coba ceritakan gimana proses seleksi dari awal sampai akhirnya itu gimana proses PMM? Sebenarnya kalau PMM itu nggak ada seleksinya, cuman yang awalnya itu peserta disuruh untuk mendaftar dan bikin akun
PMM. Kemudian nanti akan di dalamnya disuruh mengisi biodata, terus juga memilih 7 perguruan tinggi yang akan diikuti. Kemudian menunggu beberapa waktu akan diinformasikan bahwa peserta disuruh mengikuti namanya survei kebinekaan. Jadi nggak ada seleksi, nggak ada. Adanya cuma survei kebinekaan. Di mana di dalamnya akan ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan itu bukan benar salah bukan, tetapi ya pendapat kita gimana gitu. Gitu, Kak. Oh, jadi seperti itu ya Mas Bagi, tidak ada tes tapi kita disuruh mengisi kebinekaan dan Ya, itu survei dan itu jawabannya sesuai pendapat kita ya Mas Bagi. Iya. Oke. Jadi seperti itu ya Sobat Literasi, sebenarnya sangat mudah ya, cuma mental dan fisiknya itu harus dipersiapkan. Soalnya itu kan beda pulau ya Mas Bagi. Iya, beda pulau. Dan juga itu saat mendaftar kita itu sayangnya banyak sekali dari seluruh Indonesia. Nah, Kak Bagi, nanti kan setelah dinyatakan lolos PMM itu ya, persiapan apa yang dilakukan sebelum berangkat PMM? Untuk persiapan itu saya dulu pertama mempersiapkan terutama peralatan kayak masak atau mandi gitu ya. Terus baju-baju juga, baju kuliah buat sehari-hari dan surat-surat. Saya kemarin meminta surat persetujuan ke RT. Kemudian itu kan sebulan sebelum pemilu. Saya mengurus surat untuk pindah pemilu. Ya habis itu ya itu aja sih Kak persiapannya. Jadi waktu itu pemilu sudah di sana ya? Iya. Merasakan pemilu di Kota Orang. Iya. Saya dulu pas di sana merasakan pemilu pertama kali ya di sana itu pas di PMM itu. Jadi Kak Bagi, ada nggak sih tantangan yang dirasakan saat mengikuti PMM di Padang itu? Untuk tantangan pasti ada ya Kak, karena di sana itu kita jauh dari tempat asal. Yang pertama tantangan itu tentang bahasanya. Kita sendiri dari Madiun, yaitu bahasanya bahasa Jawa. Kalau di sana itu kebanyakan menggunakan bahasa Minang. Jadi di sana tuh kayak kebanyakan orang pedagang itu kalau interaksi menggunakan bahasa Minang. Jadi kita yang sebagai pembeli itu agak sulit memahaminya gitu. Kemudian tantangan selanjutnya soal itu Kak, soal makanan. Karena kan tadi saya sebutkan makan di sana cenderung asin. Nah, tantangannya saya harus menyesuaikan rasa-rasa yang ada di sana. Kemudian ada lagi cuaca. Cuaca kalau di Padang itu nggak menentu Kak. Kadang itu panas, kadang hujan gitu. Malah saya pertama kali di sana itu Kak, ada fenomena gempa langsung Kak. Jadi di Padang itu sering sekali gempa, entah itu 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali itu pasti ada gempa, gitu Kak. Berarti tantangan ketika di sana itu bahasa, makanan dan cuaca ya Mas. Nah di sana kan Mas Bagi kurang lebih 5 bulan di sana, pastinya bisa kan bahasa Minang sedikit-sedikit? Ya dikit-dikit bisa lah Kak. Coba kasih tahu ke kita. Cilai itu artinya satu lagi. Terus rancak ban artinya bagus sekali gitu Kak. Nah, jadi Sobat Literasi, Kak Bagi ini kan melaksanakan PMM saat semester 4. Nah, itu dilaksanakan selama berapa bulan ya Kak? Saya kemarin pelaksanaannya selama 5 bulan kurang 10 hari. Itu selama dari di awal bulan awal Februari sampai akhir Juni Kak. Akhir Juni. Berarti Kak Bagi lebaran di sana ya? Iya, 2 kali lebaran di sana, itu Fitri dan juga Idul Adha. Gimana Kak kesannya di sana? Apakah adatnya berbeda waktu melaksanakan sholat? Kalau tentang ibadah sih sama-sama Kak. Kayak Idul Fitri juga pelaksanaan sama, terus kayak Idul Adha. Kalau Idul Adha sih pas pelaksanaan penyembelihan kurban yang agak beda Kak. Kalau di sini tuh sistemnya kan menggunakan kayak tambang tuh ya, tambang ditarik. Kalau di sana tuh lebih simpel Kak. Kayak menggunakan kayak semacam kayak pagar gitu, ibaratnya ditarik langsung ya. Nah, Kak Bagi, tadi kan disebutkan ada mata kuliah modul Nusantara. Nah, itu apa aja sih yang dilakukan di sana? Kegiatannya apa aja gitu? Kalau mata kuliah modul Nusantara itu kayak kegiatan semacam kayak memperkenalkan kebudayaan sana kepada peserta PMM. Saya dulu
kegiatannya kayak ada wawancara, terus ada berkunjung di tempat-tempat wisata semacam kayak yang pertama ada di Kota Bukit Tinggi ada Jam Gadang, kemudian di sekitaran Sumatera Barat juga ada namanya Istana Pagariung, terus juga ada Desa Wisata Kubu Gadang, terus Danau Singkarak dan lain-lain. Nah, di sana kita mencari tahu sejarah atau ya sejarah tempat-tempat tersebut. Kemudian kita juga diajari beberapa tradisi yang ada di sana, itu Kak. Berarti modul Nusantara itu jalan-jalan dan kita disuruh mereferensi gitu ya. Iya, merefleksikan hal-hal yang ada di sana gitu. kalau mata kuliah yang dipelajari di sana itu apa aja ya Kak Bagi? Kalau mata kuliah yang dipelajari di sana itu ada kayak semacam PPKN, terus ada evaluasi pengajaran, terus ada analisis wacana, ada pengembangan media pembelajaran, dan itu ada beberapa mata kuliah yang di Unipma sendiri dipelajari di semester 6. Jadi saya mengambil mata kuliah di semester 6 di sana di semester 4 gitu Kak. Oh, seperti itu ya Kak Bagi. Berarti pengalaman yang didapat selama kurang lebih 5 bulan di Univ Padang itu tadi mengikuti pelajaran ya Mas, beda kampus dan mengikuti materi modul Nusantara. Berarti pasti ada pengalaman yang menarik nih, apa ya Mas Bagi? Ya yang pasti di modul Nusantara itu sendiri kita diajak mengenal budaya-budaya yang di sana. Kita lebih tahu kayak kegiatan-kegiatan yang di pulau asal, yaitu di Pulau Jawa itu nggak ada gitu Kak. Berarti modul Nusantara itu termasuk pengalaman yang menarik bagi Kak Bagi ya? Iya. Selain mengikuti pelajaran, kegiatan lain apa yang Kak Bagi ikuti ini? Di sana membentuk sebuah organisasi dinamakan kabinet. Terus di dalam kabinet itu dibentuk sejumlah divisi-divisi, di mana setiap divisi itu akan membawahi beberapa kegiatan besar yang ada di sana. Contohnya kayak divisi saya dulu mengadakan kegiatan Hari Kartini. Di dalamnya ada kegiatan kayak fashion show, kayak lomba merias dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kegiatan takbir keliling saat malam takbiran itu juga dilanjutkan besoknya, yaitu halal bihalal gitu Kak. Berarti Kak Bagi ini mengikuti organisasi yang namanya kabinet ya Kak? Ya. Nah Kak Bagi, ada nggak sih kesan yang dirasakan saat mengikuti PMM di Universitas Negeri Padang itu? Kesan yang saya rasakan selama mengikuti PMM itu ya banyak sekali ya. Di antaranya yang pertama pasti saya merasa bangga sekali karena di mana peserta yang mendaftar itu banyak sekali ya, bahkan sampai ribuan. Saya sebagai salah satu peserta merasa bangga karena ada di dalam program PMM. Kemudian selama di sana saya senang sekali karena diajak berkeliling untuk mengenal budaya-budaya, tradisi, adat istiadat yang ada di Sumatera Barat. Terus di sana karena saya di sana selama hampir 5 bulan, tentunya pasti banyak sekali kenangan-kenangan bersama teman-teman yang berasal dari seluruh Indonesia. Jadi kayak mau berpisah, mau pulang itu kayak sedih sekali untuk meninggalkan mereka itu Kak. Ya saya itu mengatasinya dengan cara ya bersikap biasa aja ya. Anggaplah kembali ke rumah sendiri gitu Kak. Gitu Kak. Berarti ada suka dan dukanya ya Kak Bagi ya? Iya, banyak sekali suka dan dukanya yang saya rasakan selama mengikuti PMM. Ya, apalagi kita bertemu terus berpisah itu pasti sedih banget ya Kak Bagi. Itu adalah hal yang biasa sih Kak, yang mungkin dirasakan semua orang. Nah, itu tadi kesannya ya Kak Bagi. Untuk saran yang ingin disampaikan kepada mahasiswa yang ingin mendaftar PMM itu gimana Kak Bagi? Kepada teman-teman yang ingin daftar di program PMM, saran saya tetap
ikuti alur yang ada di dalam program tersebut. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan sabar, karena prosesnya itu agak lama Kak, menunggu waktunya pengumuman itu agak lama gitu Kak. Dan kalau rezekinya tuh pasti datang ke kita ya Kak Bagi. Iya, kalau rezeki sudah pasti. Jadi Sobat Literasi, itu tadi bincang-bincang kita pada episode kali ini. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Raih mimpi lewat aksara, temukan jati diri Lewat dalam bahasa. bahasa. Salam Salam literasi. literasi. See you. Sampai jumpa.